Hari ini kita akan belajar tentang bahasa roh dan api. Diambil dari Matius 3 ayat 11. Di sini dikatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yang ngomong ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia bilang bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Itu sebabnya setelah kita percaya Yesus sebagai tanda pertobatan, maka kita dibaptis dengan air. Kemudian dikatakan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, yaitu maksudnya adalah Yesus. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, jadi di sini dikatakan yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api, itu nanti itu adalah Tuhan Yesus yang membaptisnya. Jadi baptisan ada 3 macam, yaitu baptisan air, baptis Roh Kudus, baptisan api. Baptisan air dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, gembala saudara, tapi baptisan Roh Kudus dan baptisan api itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang membaptis kita. Nah, saya sekarang tidak bicara tentang baptis Roh Kudus dulu, tetapi saya akan berbicara tentang baptisan api. Selama ini orang baptisan api itu berbicara, yang pertama, baptisan api itu berbicara tentang pemurnian. Kita mengalami baptis api, berarti kita mengalami pemurnian. Suara saya jelas ya? Kok ada tulisan enggak stabil? Enggak ya? Jelas kok ya? Hilang-hilang ada, hilang-hilang. Hilang-hilang. Hilang, Pastor. Oke, sebentar ya. Saya rekam pakai ini. Testing masih itu sudah ya, sudah jelas ya. Udah oke. Udah oke ya. Sudah jelas, Pastor. Nah, saya ulangi ya. Jadi baptisan itu ada 3. Baptis air, baptis Roh Kudus, dan baptis api. Semua orang percaya harus mengalami 3 baptisan ini. Baptis Roh Kudus, baptis air dilakukan oleh hamba Tuhan. Tetapi baptis api dan baptis Roh Kudus hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan. Itu sebabnya setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebagai tanda pertobatan, sebagai pernyataan kita percaya, kita baptis air. Tetapi kemudian jangan berhenti sampai di situ, tapi kita minta dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang baptisan Roh Kudus, ya mungkin saya akan bahas nanti kalau cukup waktunya, kalau enggak minggu depan. Sekarang saya banyak bicara dulu tentang baptis api. Kalau baptis Roh Kudus, saya percaya semua udah tahu ya baptis Roh Kudus kan. Nah, baptis Roh Kudus itu ditandai dengan bahasa roh. Itu harus, tidak bisa enggak. Banyak orang bilang begini, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi saya tidak bisa bahasa roh. Ya berarti belum dipenuhi Roh Kudus. Ada Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus itu berbeda. Oke, next time itu saya akan ajarkan. Tetapi saya sekarang ajarkan dulu tentang baptis api karena banyak yang tidak tahu. Pertama, baptis api itu arti yang pertama itu adalah kita baptis api yang pertama itu bicara tentang proses kita ini dimurnikan. Kita dimurnikan. Nah, kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ini karena Bible study ya, ini bukan kayak ibadah, jadi banyak ayatnya. Karena Bible study, ngupas firman. Kalau cuma khotbah,
Ya paling satu ayat kita bicara. Dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Apa yang dihanguskan? Allah itu menghanguskan setiap dosa. Jadi semua hal yang tidak berkenan itu kalau ketemu api itu akan dihanguskan. Nah, nanti akan bicara lagi tentang api yang arti yang lain. Nah, sekarang masih kita teruskan tentang baptis api, itu kita dimurnikan. Nanti kita akan nonton videonya juga. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 15 berkata, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti api, tetapi seperti dalam api. Nah, ini kalau yang ini bicara tentang pekerjaan. Pekerjaan pelayanan kita, perbuatan-perbuatan kita, kayaknya berbuat baik, tapi motivasinya nggak benar. Itu kalau ketemu api Tuhan, itu hangus terbakar. Jadi perbuatan itu ya nggak ada nilainya karena tidak dengan motivasi yang benar. Makanya akhirnya terhanguskan. Tapi dikatakan kamu tetap selamat. Kamu tetap selamat, tapi pekerjaanmu ya dihanguskan. Ya kita merugi, ya kan? Kita rugi. Namanya rugi, maksudnya kita sudah pelayanan, melakukan segala sesuatu, udah susah-susah. Ternyata pekerjaan kita hangus, nggak ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya, nggak ada reward-nya. Sehingga kita tidak mendapatkan upah dari apa yang kita lakukan karena punya motivasi yang benar. Makanya di dalam Tuhan itu yang paling utama itu sikap hati. Waktu beribadah, kita cuma pengennya belajar tok. Saya kepingin pinter. Itu benar, tapi kalau sikap hatinya salah, misalnya saya supaya pinter, supaya bisa sombong, bisa kelihatan rohani, tapi waktu datang kepada Tuhan nggak ada rasa hormat dan sebagainya, nah itu bisa pekerjaan atau apa yang kita lakukan hangus. Proses pemurnian. Nah, proses pemurnian juga bicara tentang itu, sebab kita itu kalau di dalam Tuhan, kita ngalami ujian kan, kita ngalami ujian, kita diproses ya kan, udah ngerti ya tentang proses itu seperti apa. Kemudian seperti hanya pada waktu Tuhan Yesus setelah dibaptis, ya kan, dia dibawa oleh Roh Allah untuk bertemu dengan iblis. Memang untuk dicobai iblis di atas gunung. Nah, di situ iblis mencobai dia. Itulah namanya baptis api. Kita akan mengalami proses pemurnian yang kita baca lagi ya ayatnya sebelum saya jelaskan semua di dalam 1 Petrus 6. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9 di sini dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini pencobaan ini termasuk adalah baptisan api. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, yang di sini ayat 7 jelas dikatakan, maksud dari semua pencobaan itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Nah, saudara harus tahu kita ini, secara rohani, kita ini emas. Kalau kita bukan emas, dibakar kayak apa, tidak akan pernah menjadi emas. Kalau saudara itu tanah biasa atau pasir biasa, dipanasi kayak apa, tidak akan muncul emas. Tapi karena saudara ini memiliki benih ilahi, benih yang murni, yaitu emas, makanya kita dipanaskan untuk membuktikan iman kita. Kita menjadi terbukti bahwa kita adalah emas murni. Nah, kemudian yang ini kita
kebut aja karena ada yang saya mau bicara tentang baptisan api di arti yang lain. Di Yesaya 48 ayat 10 berkata begini, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kita ini akan dimurnikan bukan seperti perak, tetapi kita ini dimurnikan seperti emas. Di dalam Yesaya 48 itu kita ini dimurnikan. Nah, ini adalah kita mengalami baptisan api. Sekali lagi, baptisan api bicara tentang pemurnian, supaya tahu siapa kita yang asli. Di dalam Amsal 17 ayat 3 berkata, kui adalah untuk melebur perak dan perapian, untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi, baptisan api sekali lagi, arti yang pertama, itu kita dimurnikan. Makanya jangan bingung kalau saudara berpikir begini, sejak saya masuk Kristen, banyak masalah sih, digesek sama teman-teman gereja. Saudara tahu banyak orang berkata begini, datang ke gereja, orang gereja itu ternyata lebih jahat daripada orang dunia. Ya, kenapa? Karena di dalam gereja itu terang Allah itu nyata. Makanya yang gelap itu terlihat, yang jelek terlihat, ada banyak gesekan. Disitulah kita sedang dimurnikan. Itu namanya baptisan api. Sekali lagi kita dimurnikan supaya timbul karakter emas, iman yang asli, yaitu iman tetap percaya kepada Tuhan, tetap bisa bersyukur dalam segala hal, tetap bersyukur dalam segala keadaan, bisa melepaskan pengampunan. Kayak Tuhan Yesus itu kan dicobai 3 kali, dia itu menang. Ya kan? Saya nggak usah bicara tentang pencobaan ini kayak apa, saya percaya saudara sudah tahu. Nah, kemudian arti lain dari baptisan api itu adalah kita menerima api Roh Kudus. Kita itu memang dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Tadi api artinya yang pertama adalah kita dimurnikan. Tapi arti yang kedua, kita benar-benar menerima api yang dari Roh Kudus. Jadi kita mengalami diberikan baptis Roh Kudus sekaligus menerima api Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran. Dan hinggap pada mereka. Ini pada waktu di Kisah Para Rasul 2, tahu ya ini ya? Ini tentang pada waktu pencurahan Roh Kudus, tahu ya? Nggak usah dibaca ayat 1-3 kan? Perlu? Ya, tahu. Nggak usah ya? Hah, perlu? Oh, tahu ya? Oke. Dan tampaklah jadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, itu ada lidah-lidah api, seperti lidah-lidah api. Jadi sebenarnya pada waktu kita menerima baptis Roh Kudus, kita juga menerima api Roh Kudus. Nah, api Roh Kudus ini sangat penting buat kita. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Pada waktu Musa ketemu dengan Tuhan, pertama kali yang dilihat adalah ada semak duri menyala, tetapi tidak dimakan api. Maksudnya gini, semak durinya ini menyala, tapi nggak kebakaran. Nggak jadi kering, terus kemudian jadi abu, enggak. Tapi ini menyala. Nah, kita pada waktu menerima api Roh Kudus, itu seperti semak ini. Kita akan menyala, api itu menyala. Tapi nggak menghanguskan kita. Yang dihanguskan adalah dosa. Yang dihanguskan adalah yang nggak benar. Makanya ada api Roh Kudus membuat kita menyala,
Tetapi sekaligus kita mengalami proses sehingga karakter yang nggak benar itu dihanguskan, dibakar, tetapi kita sendiri, roh kita tetap menyala. Makanya dikatakan, hendaklah engkau, apa sih firman Tuhan katakan itu, kalau kita lakukan kan gini, biarlah rohmu menyala-nyala, ya kan? Jadi dalam firman Tuhan juga mengatakan rohmu biarlah menyala-nyala. Jadi ada nyala, saudara. Ada nyala api. Ini yang mempengaruhi kenapa pelayanan orang yang penuh Roh Kudus, dia menerima bahasa roh, tidak menolak bahasa roh. Pelayanannya melayanan kuasa. Karena ada api Roh Kudus. Api inilah yang sangat ditakuti oleh roh jahat. Nah, sekarang di Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan Tuhan akan menjadikan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, ngerti ya sampai sini? Yang pertama tadi, baptisan api bicara tentang kita diproses. Kita dimurnikan. Makanya kita mengalami ujian. Kita mulai mengalami gesekan. Satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita mengalami ujian iman, sehingga iman kita muncul, iman yang murni muncul. Maksudnya kita nggak menjadi kecewa, tetap percaya kepada janji Tuhan. Nah, itu kita mengalami proses. Itu sebabnya kalau datang ke gereja, kita berharap ketemu para malaikat, saudara salah alamat. Karena di gereja itulah semua orang digodok. Ada nyala Tuhan. Tuhan itu adalah nyala api. Ada terang Tuhan. Semua yang datang ke gereja mengalami proses. Sehingga semua yang busuk keluar. Sehingga semua orang kelihatan busuknya. Karena memang lagi semua diproses. Ngerti sampai sini ya? Tetapi yang kedua, baptisan api juga bicara kita menerima api Roh Kudus. Kita benar-benar menerima api. Nah, itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Yang ditandai dengan bahasa roh. Saya dulu soalnya pernah bicara di sini tentang baptisan Roh Kudus, makanya saya nggak membahas. Tapi kalau banyak yang nggak tahu, minggu depan saya akan bahas. Yang belum saya detail adalah baptisan api dan bahasa rohnya. Nah, kenapa sih kita itu tadi ya menerima api Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Karena ini penting untuk yang pertama, nanti kita akan lihat videonya ya, animasi. Kenapa kita perlu api Roh Kudus? Api Roh Kudus ini harus dibangun dengan membangun manusia roh kita dengan bahasa roh. Makanya bahasa roh itu penting. Iblis itu nggak suka kita penuh Roh Kudus, tidak suka kita berbahasa roh. Itu sebabnya, lihat, semua hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, punya karunia pelepasan, punya karunia peperangan rohani, orang-orang yang punya karunia membedakan roh, orang-orang yang punya karunia bernubuat sampai tajam banget apa yang akan terjadi ke depan, semuanya selalu berbahasa. Karena kepenuhan Roh Kudus itu ditandai dengan bahasa roh, dan kepenuhan Roh Kudus adalah pintu masuk
untuk kita memasuki karunia-karunia yang lain. Nah, kemudian bahasa roh dan api yang dari Tuhan dibangun dengan bahasa roh ya. Kita harus punya api Roh Kudus. Itu yang pertama untuk apa? Untuk peperangan rohani. Yang kedua untuk pelayanan kesembuhan. Yang ketiga untuk pelayanan pelepasan. Yang keempat untuk pelayanan kuasa. Pelayanan kuasa di sini saudara WL, saudara khotbah, saudara itu ada kuasa yang ngalir, kuasa itu membuat orang mengalami kelepasan, kuasa itu membuat orang lain yang mata rohaninya tertutup itu terbuka. Orang-orang yang pada waktu saudara memimpin pujian penyembahan misalnya, orang-orang itu mengalami lawatan Tuhan, itulah pelayanan kuasa. Perkataan saudara waktu nasihatin orang, padahal ngomongnya sederhana, orang itu bisa dijamah Tuhan. Pada waktu saudara mulai ketemu dengan orang, nyalami orang, saudara itu memperhatikan orang itu hanya dengan perhatian sederhana, orang itu mengalami pemulihan. Itu pelayanan kuasa. Yang kelima, pelayanan api melalui bahasa roh, itu membangun benteng berapi. Nah, kita akan menonton video sebentar. Video ini dibuat ada seorang hamba Tuhan, memang dia diberi karunia untuk penglihatan karena dia nggak bisa bicara, dia bisu. Sehingga dia itu kalau menyampaikan impian penglihatan yang dia peroleh dari Tuhan, itu dia buat videonya, animasinya. Kita akan nonton sebentar ya. Ini adalah pada waktu kita menerima baptisan Roh Kudus. Sebenarnya saat itu juga kita menerima baptisan api. Dan di dalam baptisan api itu di spirit atau di alam roh kita benar-benar berapi. Saya sendiri sering ya pada waktu kita berdoa bersama-sama, dapat banyak yang dapat penglihatan bersama-sama. Kita ini punya api, kita ini berapi. Nah tadi secara fisik, di sini tadi secara di alam nyata, itu kita biasa ya, kita ini seperti manusia biasa seperti ini. Tetapi di alam roh, kita itu adalah api. Makanya dikatakan pelayan-pelayannya adalah pelayan api. Nah, api untuk peperangan rohani. Kita mengalami baptisan api untuk peperangan rohani. Ini pada waktu kita mengusir roh jahat. Pada waktu kita mengusir roh jahat, ya kan, kita di dalam nama Tuhan Yesus, aku usir, ya kan, kuasa-kuasa jahat di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kelihatannya secara nyata seperti itu, tetapi sebenarnya di alam roh tidak seperti itu. Di alam roh itu kita ini pelayan-pelayan api. Sehingga pada waktu mengusir roh jahat, sebenarnya api Roh Kudus. Maka kita sering ngomongkan api Roh Kudus. Api Roh Kudus membakar roh kita untuk membuat kita penuh kuasa. Tapi api yang sama membakar kuasa si jahat. Ini orang ini melayani pelepasan. Orang-orang yang kerasukan roh jahat dilayani pelepasan. Di alam roh sebenarnya pada waktu mengusir roh jahat, yang terjadi adalah api yang dari Roh Kudus. Itu membakar kuasa jahat. Makanya mereka ini anak-anak Tuhan yang berdoa dalam bahasa roh. Bukan doa biasa. Berdoa dalam bahasa roh membuat api menyala. Ini di alam fisik, tetapi di alam roh yang terjadi adalah mereka punya api. Jadi grup pendoa ini, mereka berdoa di dalam
roh, kalau di dalam alam roh itu adalah mengeluarkan. Dan api-api itu membakar semua yang benteng-benteng yang dibangun oleh iblis di atas langit. Oke, sebelum saya teruskan. Oke, kita teruskan aja. Mereka kemudian menghancurkan setiap stronghold dan kuasa kerajaan maut yang ada di udara. Ketika grup doa ini berdoa, maka seperti ada batu-batu berapi yang menyerang semua kuasa-kuasa kegelapan yang ada di langit. Sehingga semua kuasa-kuasa kegelapan itu diruntuhkan. Oke. Sebentar ya, sebelum saya lupa, nanti saya lupa mau menjelaskan apa, jadi saya tutup dulu. Saudara harus tahu, makanya orang yang mau pelayanan puasa, dia harus rajin-rajin berbahasa. Contoh, saya pada waktu melayani dulu ya, pada waktu saya melayani ya, kita penyembahan. Lagi penyembahan, ada orang kelihatan kayak orang kayak kerasukan kan kelihatan. Jangan berpikir gitu, itu gereja pelayanan kok ada yang kerasukan. Enggak, bukan kerasukan. Saya bilang kayak kerasukan. Itu sebenarnya bukan kerasukan. Karena di dalam gereja, di dalam ibadah itu ada hadirat Tuhan. Enggak mungkin iblis mau kerasukan. Yang benar itu sudah ada roh jahat di dalam dirinya. Tapi ditahan dengan api Roh Kudus. Waktu orang itu saya pegang, itu orangnya teriak-teriak. Katanya panas, panas, panas. Padahal tangan saya kan nggak ada api. Tetapi penuh Roh Kudus dan saudara rajin berbahasa roh, itu mempengaruhi seberapa berkobarnya api saudara. Makanya nanti kita belajar kenapa bahasa roh itu dikatakan membangun diri sendiri. Itu maksudnya saudara membangun api yang dalam diri saudara. Waktu saya melayani orang, cuma pegang panas. Ada seorang anak juga waktu ibadah ya, waktu itu saya pelayanan khotbah, mau khotbah. Ini orang ini tiba-tiba menggelepar. Dia mengalami manifestasi, pelepasan. Terus saya doain pelayanan pelepasan, terus dia bilang gini, saya itu selalu datang ke gereja untuk merusak gereja dengan perkataan mantra. Tapi waktu datang di sini, nggak bisa. Kenapa? Justru dia ngalami manifest. Dia bilang, ternyata semua gereja berbeda. Waktu itu dia kan baru datang ke gereja, beberapa gereja. Sehingga dia baru datang ke gereja yang punya api Roh Kudus. Makanya orang selalu begini, emangnya gereja yang lain nggak ada Roh Kudusnya? Ada. Tapi belum tentu dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi apa enggak? Tergantung dari orang-orang yang melayani di situ, tergantung leadernya. Sehingga pada waktu orang ini datang, mau nyerang kita, mau memporak-porandakan gereja, justru dia yang manifestasi. Kenapa? Dia bilang, sampai dia bilang gini, aku nggak tahan. Dia mau lari dari ibadah. Kenapa? Dia bilang, dia itu dadanya tuh sampai panas. Dia bilang, dia lihat api. Itu sebabnya kalau saudara baca ya kesaksian beberapa orang yang dulunya dari perdukunan. Saya pernah baca juga seorang penyihir dari Amerika sini. Dulu dari sejak umur 8 tahun dia itu sudah membunuh puluhan orang atau ratusan orang dengan kuasa sihir. Bunuh. Untuk mendapatkan ilmu lebih tinggi. Tetapi dia selalu bingung. Anak Tuhan itu berbeda. Anak Tuhan itu berpakaian. Dulu juga saya sudah jelaskan di sini ayat-ayat firman Tuhan tentang anak Tuhan itu berpakaian. Itu sebabnya kalau saudara nggak pernah bolos itu enak. Itu anak-anak Tuhan itu berpakaian. Makanya salah satu syarat kita rapture pertama ada api, ada minyak, jaga pakaian kita nggak koyak, pakaian kita nggak hilang, pakaian kita nggak robek,
jaga iman, berbuah. Nah, kemudian orang ini lihat orang Kristen berpakaian. Tetapi yang paling ditakuti adalah orang Kristen nggak hanya berpakaian, tapi ada api. Kalau yang berapi-api, iblis mendekat saja tidak berani. Panah api si jahat pun baru mendekat hangus sendiri. Ini yang namanya pelayanan kuasa. Makanya bahkan Pastor Philip Mantova juga bilang gini, karena dia pelayanan kesembuhan, dia bilang, dia satu hari, dia harus punya waktu, kata kalau nggak salah 15 menit atau apa, hanya bahasa roh. Kemudian Smith Wigglesworth, kemudian Yeremia Rim, tokoh kebangunan rohani dari Indonesia, masih muda. Saudara ngobrol sama dia dengerin sambil bahasa roh. Dia tidur bahasa roh sampai ketiduran. Dan banyak iblis menipu gereja yang berkata, bahasa roh itu palsu, gak usah peduli, palsu apa enggak, saudara harus alami. Kita jadi orang Kristen, jangan terlalu banyak teori. Teori penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting, baca Alkitab dan minta sama Tuhan, Tuhan aku mau ngalami. Saya itu dari gereja Protestan, yang tidak percaya baptisan Roh Kudus, tidak percaya bahasa roh, tidak percaya kesembuhan, karunia-karunia Roh Kudus nggak ada. Tapi saya waktu baca Alkitab, saya itu bahkan nggak ngerti bahasa roh itu kayak apa, nggak pernah lihat, nggak pernah dengar. Tapi waktu baca Alkitab ini apa sih Tuhan? Kok ada mereka menerima baptisan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Mereka menerima api. Saya minta saudara. Saya sampai pinjam gereja Protestan. Hari-hari lain kan nggak dipakai, cuma Sabtu Minggu dipakai. Hari lain kosong. Saya pinjam itu sampai banyak nyamuk. Karena gerejanya kan gede ya kan. Nyamuk. Saya doa, Tuhan aku pengen tahu ini apa. Saya mau ngalami. Dan saya dibaptis Roh Kudus di situ. Saya tiba-tiba ngerasain hadirat Tuhan. Saya tiba-tiba ngomong bahasa roh yang saya nggak ngerti. Saya itu nggak ngerti sampai saya tahan mulut saya. Sampai suatu saat saya datang sebuah ibadah Natal, sehingga di situ campur ada orang karismatik dan sebagainya. Tiba-tiba saya bahasa roh dan ada orang bilang gitu, kamu penuh Roh Kudus, kamu bahasa roh. Oh ini tak bahasa roh. Saya bilang ini sudah dari beberapa minggu yang lalu, tapi saya tahan karena saya nggak ngerti, nggak pernah dengar. Makanya rugi kalau sedikit-sedikit ini sesat lah ini. Lebih baik itu kita ini kayak iman anak kecil. Tuhan kalau ini memang benar dari kamu, dari engkau dan ini penting bagiku, saya mau. Nah, api ya, api itu. Jadi pada waktu melayani pelepaskan pun, pada waktu cuma nyentuh orang, orang itu sudah bilang panas. Dari jauh sudah bilang panas. Bahkan Daud Tony kan juga pernah cerita kan, waktu dia mau ngelawan siapa itu? Pak Gilbert Lumoindong. Dia kan lihat ada api. Bahkan dia lihat semua pengerjanya yang lari, minggir, sembunyi karena takut Pak Daud Tony ini sakti. Dia lihat itu mereka punya api. Siapa yang punya api? Enggak semua orang. Hanya yang penuh Roh Kudus. Karena penuh Roh Kudus disertai dengan baptisan api. Tapi bagaimana mengobarkannya? Nanti kita akan pelajari. Nah, ini kita lanjutin ya videonya ya. Ini roh-roh jahat. Ini sebentar, saya full pause. Di dalam peperangan rohani, saudara harus tahu, di langit-langit itu selalu ada yang namanya apa ya? Langit baja, apa ya istilahnya? Langit tembaga. Makanya doa-doa kita itu kayak nggak bisa tembus. Doa kita itu kayak nggak bisa tembus. Makanya ada kuasa kegelapan. Itu memang benar, saudara. Pada waktu saya dulu peperangan dengan beberapa orang. Doa. Itu memang itu ada kayak tembok baja memang. Kayak saya tadi ngomong apa? Tembok baja ya saya bilang. Tembok tembaga.
Ada di Alkitab berkatakan seperti tembok tembaga. Tembok tembaga ini sebenarnya roh-roh jahat itu bergandengan. Gandengannya itu antara roh jahat dengan lain itu gandengannya begini ya, bukan gandengan begini. Kalau gini kan benggang-benggang ya, apa ada jarak. Gandengannya itu tangan dengan tangan begini. Sehingga pada waktu mereka bergandengan tangan begitu, itu rapat. Itu untuk menghalangi berkat yang ilahi, untuk merasakan hadirat Tuhan, doa-doa sampai ke surga itu terhalang. Tetapi doa dengan bahasa roh, bukan bahasa roh terus, makanya orang itu kan kritik orang itu doa bahasa roh nggak ada yang ngerti. Dan memang ini bukan untuk mengerti, tapi untuk mengobarkan. Sehingga doa-doa itu adalah api yang kemudian mulai membakar, kayak seperti melemparkan batu-batu berapi yang meruntuhkan kekuatan roh-roh jahat yang saling mengikat. Jangan berpikir roh jahat itu nggak unity loh. Mereka lebih unity daripada gereja. Makanya iblis itu sangat takut kalau gereja unity karena bisa melawan mereka. Api doa yang berkumpul itu lebih besar. Nah, api Roh Kudus yang kedua tadi untuk peperangan rohani ya. Yang kedua ini tadi untuk melepaskan tadi untuk peperangan rohani, kemudian untuk sekarang untuk mematahkan kutub. Ini yang dinyatakan ini sangat benar, saudara. Saudara harus tahu produk-produk, mungkin nggak semuanya, tetapi kebanyakan itu sudah ditutup. Pertama, supaya yang pakai produk-produk itu menjadi ketagihan, maksudnya akan beli terus, atau kemudian ada tutup supaya yang pakai itu bisa sakit, bisa mengalami masalah, roh jahat itu masuk di situ. Makanya banyak kesaksian dari orang-orang yang dari perdukunan, itu mereka berkata begini, kalau makan itu memang harus didoakan. Karena seringkali mereka itu lemparkan kutuk kepada makanan-makanan, kepada semua produk-produk. Ini ada kutuk, saudara. Nah, tetapi anak Tuhan yang punya api Roh Kudus, mereka tidak sadar. Mereka, ini kalau orang dunia ya, orang yang tidak punya, tidak dikuasai Roh Kudus. Maka roh-roh jahat itu akan menguasai hidup mereka, nempel kepada mereka. Tapi anak Tuhan, mereka nggak berdoa dalam nama Tuhan Yesus tak bersihkan, enggak. Tapi karena setiap hari mereka itu membangun hidupnya dengan api, makanya saya tadi katakan ada pelayanan kuasa. Di tempat-tempat yang kita nggak sadar, kita nggak tahu bahwa itu ada roh jahatnya. Tapi karena ada api dari hidup kita, maka api Roh Kudus itu mematahkan semua kutuk, perkataan kutuk yang dilontarkan, yang diberikan oleh kuasa-kuasa itu. Nah, ini semuanya kutuk ya. Roh-roh jahat itu menguasai. Apalagi di Indonesia kan. Kita tahu semua di Indonesia, kayak orang-orang ke Gunung Kawi, pedagang-pedagang supaya laris mereka ke Gunung Kawi, ya kan? Semuanya ke Gunung Kawi. Makanan, sayuran, nah kadang-kadang kita seperti itu. Ini semuanya ada. Barangnya enggak masalah, tapi mereka memberikan kutuk untuk setiap barang-barang. Makanya semua manusia semakin hari semakin jahat. Nah, itu tadi seorang anak Tuhan berdoa dan itu mematahkan semua kutuk. Nah, ini nanti. Jadi, kalau saudara baca ya, saya pernah membaca sebuah kesaksian. Nah, ini banyak lah yang kesaksian. Apalagi di Indonesia kita tahu lah ya kan ada orang-orang kesugihan. Ada beberapa anak Tuhan di sini yang kesaksian dulu di Medan. Ada yang namanya jual makanan apa gitu. Enak, terkenal, enak sekali.
Tapi setelah di sini mereka bertobat, terima Yesus, penuh Roh Kudus. Waktu di Medan, cari makanan itu. Mereka bilang, gak enak. Kenapa ya kok sekarang nggak enak? Bukan kenapa nggak enak. Karena dulu mereka dikuasai oleh kutuk itu. Sehingga yang nggak enak, rasanya enak karena ada kutuk. Setelah mereka penuh Roh Kudus, waktu mereka sentuh makanan, didoakan, maka kutuk itu nggak ada. Hilang. Rasa aslinya kelihatan. Jadi ada seorang tukang sihir itu cerita. Itu dia bilang begini. Ya random ya, kan dia bukan mahathir. Jadi kalau dia di mana, dia kutukin. Perkataan kutuk. Makanya kenapa anak Tuhan nggak boleh berkata kutuk? Karena kita ini lebih kuasa daripada perdukunan. Ngomongan kita itu lebih berkuasa. Cepat jadinya. Nah, orang itu berikan kutuk. Kenapa? Supaya orang yang makan itu sakit. Bahkan mereka kadang-kadang mengambil dari tubuh orang mati, itu mereka bakar, mereka curi dari tubuh orang mati, mereka bakar, itu mereka sebar. Supaya ada kutuk. Maka dia bilang, itu sebabnya semakin lama, semakin banyak penyakit itu, semakin luar biasa. Karena mereka kutuk. Makanya kalau saudara tahu penanggalan Yahudi, setiap tahunnya, semua angka, itu ada kata-kata berkat. Tapi iblis punya kayak sio-sio tahun ini, tahun itu, karena dikasih kutuk. Sama, jadi makanya kadang kita lengah, lupa berdoa. Tapi api yang dari diri kita itu mematahkan kutuk itu. Karena kita punya api Roh Kudus. Makanya penting. Ada orang bilang gini, itu kan cuma karunia bahasa roh. Tidak, saudara. Tadi dikatakan ini adalah baptisan. Kalau namanya baptisan, itu berarti untuk semua orang. Ini dulu sudah saya pernah ajarkan. Baptisan itu berarti untuk semua orang. Kalau karunia bahasa roh bisa harus diterjemahkan di bahasa Indonesianya dikatakan sampai lupa bahasanya sampai ditafsirkan. Dari tadi mau ngomong ditafsirkan itu enggak untuk semua orang. Nah itu nanti kalau itu bisa lihat di video saya tentang bahasa roh. Judulnya apakah bahasa roh itu palsu. Nah kemudian kita lanjutin ya. Ini kalau kemudian kita berbahasa roh. Rumah saudara, gereja saudara, ada api atau enggak, tergantung dari pelayan-pelayan. Orang ini berdoa di rumahnya, dia penuh Roh Kudus, dia penuh api Roh Kudus, maka rumahnya juga penuh api Roh Kudus. Nah, ini adalah kemudian pelayan-pelayan yang ada orang-orang yang diserang dengan sakit penyakit. Sakit penyakit tidak datang dari Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan yang berdoa dengan kuasa api Roh Kudus, maka bisa mematahkan setiap penyakit. Ini pernah saya melayani seseorang. Orang ini memang punya karunia-nya, dulunya memang dia kayak keturunan dari dukun-dukun, jadi dia sangat peka, ya kan? Oke, ini tentang penari dengan Roh Kudus. Ini kalau berdoa untuk makanan dan sebagainya. Oke, ini nanti ya. Doa untuk makanan, minuman, untuk menari-nari di dalam roh, itu kita akan mengeluarkan api. Oke, itu aja ya. Nah, pada waktu saya mendoakan orang sakit ya, orang ini bilang, dia itu melihat, sampai dia akhirnya melihat dirinya sendiri itu kayak ditusuk tombak. Karena anak ini dulu orang keluarganya itu dari perdukunan, jadi dia bisa lihat. Waktu saya berdoa, itu tombak itu tiba-tiba kayak dicabut. Makanya dia kayak ngalami kelepasan, kelegaan. Bahkan ada orang yang kepahitan itu sampai kayak mengakar di seluruh tubuhnya. Waktu didoakan supaya orang ini mengalami kelepasan,
dia melepaskan pengampunan, itu kayak tangan Tuhan itu masuk di jantungnya ini, ditarik keluar sampai dia tuh teriak. Makanya orang yang kepahitan kalau didoakan sering kali teriak. Teriak. Itu kenapa? Ada yang dicabut. Itu kalau dicabut mereka bilang itu sakit karena itu kayak ngakar semua. Itu kerasa, itu teriak mereka. Makanya pada waktu roh hadirat Tuhan lagi kenceng-kencengnya, ada orang teriaknya nggak teratur. Saya bilang, ini teriaknya saya sampai hafal. Ini teriaknya orang sakit. Ini teriaknya orang kepahitan. Ini teriakan orang yang mengalami pelepasan karena roh jahat. Itu sampai hafal. Karena seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa penting bagi kita penuh dengan Roh Kudus. Banyak orang yang ditipu yang mengatakan bahwa itu bahasa roh itu hanya salah satu karunia, nggak semua orang dapat. Oke, kita akan baca ayatnya ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 berkata begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk penubuatan. Di sini garis bawah. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Berarti, saudara, kalau bicara karunia roh, memang semua orang dikasih karunia berbeda-beda. Tapi engkau bisa memperoleh karunia-karunia yang lain dengan cara apa? Usahakanlah dirimu. Mengusahakannya dengan apa? Dengan berdoa, dengan melatih diri. Misalnya, saudara ingin punya karunia kesembuhan, ya sering-sering mendoakan orang sakit. Kalau saudara ingin karunia kelepasan, saudara harus sering melayani pelepasan. Kalau saudara ingin membedakan roh, saudara harus sering-sering juga ke mana? Ke rumah melayani pelepasan. Saudara sering mendoakan rumah-rumah berhantu, saudara nanti akan peka membedakan roh. Tapi yang namanya baptisan itu untuk semua orang. Baptisan Roh Kudus selalu ditandai dengan bahasa roh. Dan kita itu pada waktu kepenuhan Roh Kudus, kita itu menerima api yang dari Tuhan. Dan untuk mengobarkannya dengan bahasa roh. Nah, kita ayat yang kedua ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan bahasa rahasia. Nah, ini loh, yang orang-orang selalu menentang, mengatakan bahasa roh kok nggak diartikan. Loh, ini sudah ada di sini, bahasa roh untuk bicara kepada Tuhan. Oke, saya lompat aja. Di ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berbuat, ia membangun jembatan. Di sini dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia itu pada waktu berbahasa roh sebenarnya sedang mengobarkan api. Bagian Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Bagian saudara mengobarkannya. Mengobarkannya dengan apa? Terus sering memakai bahasa roh. Itu sebabnya orang yang sering berbahasa roh dan tidak, itu beda, saudara pelayan. Sangat berbeda. Karena dia mengobarkan api. Makanya jadi orang Kristen kalau cuma pergi ke gereja, dengerin khotbah, banyak ilmunya, nggak mengalami apa yang ada di dalam firman, rugi. Kalau gitu, apakah ada orang bilang gini, apakah kalau nggak bahasa roh, memangnya kalau bahasa roh menjamin masuk surga? Kalau tidak bahasa roh, emangnya tidak masuk surga? Memang tidak membuat saudara masuk surga bahasa roh. Tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi saudara masuk surga adalah anugerah. Saudara percaya Yesus. Dan pelaku firman. Tetapi itu sama dengan gini. Saudara harus makan sehat. Terus saudara bilang gini, emangnya kalau saya makan sehat atau nggak sehat? Kalau saya nggak makan sehat, memangnya saya masuk neraka? Apakah karena makan makanan sehat membuat saudara tidak membuat saudara
tidak menentukan saudara masuk surga atau enggak, kemudian saudara enggak mau makan sehat. Demikian juga dengan kepenuhan Roh Kudus. Kita berbahasa roh. Bukan menentukan saudara masuk surga, tetapi membuat saudara efektif selama hidup di dunia. Ada kesaksian ya, ada seorang temennya, itu ada kesaksian, dia itu bekerja di sebuah pabrik. Dia itu setiap kali, ya itu ya, penuhan Roh Kudus itu membuat kita akan memasuki karunia-karunia yang lain. Dia suka berbahasa. Suatu saat dia ini kerjaannya itu sebenarnya pangkat rendahan lah, dia sangat rendah gitu ya kan. Terus kemudian dia itu berdoa sama Tuhan supaya dia mulai meniti karir ya, tapi nggak tahu caranya gimana meniti karir. Akhirnya Tuhan itu pimpin dia untuk dia kelilingi perusahaan itu. Waktu dia kelilingi perusahaan itu dia mulai tulis apa yang orang-orang ini yang kebocoran-kebocoran yang ada korupsi, ada ini ditulis semua. Selain daripada itu, kemudian dia bisa melihat bahwa ada kuasa gelap yang ada di situ. Dia bawa tim doanya, dia doakan di situ, dan terjadi di situ. Karena dulunya di situ selalu ada yang mati setiap tahun. Didoakan di situ, terjadi terobosan. Tidak pernah ada lagi yang mati, dan kemudian perusahaan ini diberkati Tuhan, sampai akhirnya perusahaan itu merasa butuh orang ini nih, ada orang sakti ini harus diangkat ya kan, kayak di Mesir itu ya, lihat Yusuf kan, wah nggak ada orang yang penuh roh Allah kayak gini, wah angkat aja dia maneman kayak gini. Loh kenapa? Apa yang membedakan? Karena dia selalu mengobarkan api, saudara. Saya kalau WL Sabtu setiap hari saya bahasa roh, tapi Sabtu sebelum minggunya WL worship leader maksudnya, saya bahasa roh. Saya nggak pernah mau kalau diajak orang untuk jalan-jalan. Saya bahasa roh. Ada beberapa orang lihat di sini. Kalau saya WL, hadirat Tuhan itu kuat banget. Orang bisa tumbang-tumbang sendiri tanpa ada yang numpangin. Kenapa? Pelayanan api itu berbeda. Makanya penting nggak sih bahasa roh? Penting. Itu anugerah. Nggak mau ya terserah. Kalau mau minta. Nah, bagaimana supaya kita bisa menerima Roh Kudus? Kita bukan minta bahasa rohnya. Kita minta kepenuhan Roh Kudus. Karena kalau kepenuhan Roh Kudus, pasti kita berbahasa roh. Karena tandanya bahasa roh. Dan pasti kita terima api. Jadi api itu seperti apa? Seperti tadi itu. Ada semak belukar yang terbakar, yang ada api menyala, tapi nggak kebakar. Jadi api Roh Kudus membuat roh saudara menyala, tapi Roh Kudus yang sama membakar dosa dan membakar kuasa gelap. Makanya kita sering minta api Roh Kudus. Yang pertama, kita minta kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, percaya dulu bahwa baptisan Roh Kudus itu untuk semua orang. Jadi kalau ada orang mengatakan baptisan Roh Kudus, saya nggak perlu lah. Pokoknya banyak orang berpikir gini, begitu saya terima Yesus, saat itu juga saya dibaptis Roh Kudus. Enggak. Sama dengan saudara begitu percaya Yesus, tidak otomatis saudara berarti sudah baptis air, betul? Baptis air adalah keputusan saudara untuk mau dibaptis. Sama dengan baptis Roh Kudus, saudara harus minta. Ini percaya dulu ya. Yang pertama percaya. Yang kedua percaya bahwa tanda dari kepenuhan Roh Kudus adalah bahasa roh. Percaya dulu. Karena banyak orang yang nggak percaya. Mereka selalu berkata bahasa roh itu hanya salah satu karunia. Nggak semua orang dapat. Ketiga, minta. Yang pertama itu percaya dulu bahwa Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus memang untuk semua orang. Yang kedua percaya bahwa tanda dari kepenuhan Roh Kudus memang bahasa roh. Karena saudara percaya itulah saudara menerima. Kemudian yang ketiga, minta kepada Tuhan. Yang keempat, percaya sudah menerima. Gimana itu? Nah, kita baca dulu ayatnya ya. Nah, kemudian banyak masuk dalam hadirat Tuhan untuk lewat penyembahan. Bisa gini,
Orang berpikir tuh begini, yang nggak ngeri. Tuhan, saya mau penuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu hampir nggak pernah terjadi. Saudara harus masuk di dalam hadirat Tuhan menyembah. Karena dulu kita sudah belajar, karakter Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu berbeda. Kalau Roh Kudus itu sangat lembut, sangat sopan. Jadi gimana caranya? Makanya seringkali orang kepenuhan Roh Kudus pada waktu penyembahan di gereja, pada waktu pujian penyembahan menyembah. Dulu saya pernah mimpin penyembahan itu anak-anak kecil tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena waktu masuk hadirat mereka itu menikmati Tuhan, di situ Roh Kudus menjamah. Makanya kalau saudara, saya kenapa nggak penuh-penuh Roh Kudus? Bukan dengan begini, Tuhan aku penuh Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Habis itu Tuhan berkati rumahku ini itu kayak sambil lalu. Tapi pada waktu saudara benar-benar minta, saudara itu mulai masuk di dalam penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, mulai nyembah lagu-lagu penyembahan. Tahu ya lagu penyembahan? Ya kan ngerti ya, lagu penyembahan itu maksudnya lagu-lagu pengagungan. Lagu-lagu pengagungan bukan masalah pelan enggaknya, tapi lagu-lagu kata-katanya pengagungan. Kayak misalnya, aku memuja Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah penolongku, Engkau adalah Allah yang kekuatan dan sebagainya. Menyembah, disitulah saudara itu benar-benar masuk hadirat Tuhan. Seringkali di situ Tuhan membuat saudara berbahasa roh. Penuh Roh Kudus, tandanya bahasa. Nah, tadi di sini dikatakan minta kepada Tuhan. Ayatnya adalah di dalam Lukas 11 ayat 13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi harus minta. Terus tadi saya katakan harus percaya sudah menerima, ya kan tadi ya? Bagaimana itu? Di dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pada waktu berdoa, saudara harus percaya bahwa saudara sudah menerimanya. Tanda saudara percaya, gini, kalau saudara minta saya HP, misalnya, terus saya kasih HP, kalau saudara sudah terima, apa respon saudara? Pasti berterima kasih. Iya kan? Sama kalau kita ini percaya telah menerima, walaupun sebenarnya belum lihat. Tapi sudah percaya dulu. Tadi ayatnya berkata begini. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan. Tidak diberikan dulu, baru berterima kasih, atau percaya, tapi percaya dulu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka dengan bagaimana caranya? Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, aku sudah kepenuhan Roh Kudus. Aku berterima kasih, aku sudah diberikan Roh Kudus. Karena aku tahu bahwa Allah Bapa itu baik. Tuhan sudah memberikan aku baptisan Roh Kudus. Aku sudah kepenuhan Roh Kudus. Lalu saudara banyak menyembah Tuhan. Saya dulu waktu pertama kali minta sama Tuhan juga begitu. Waktu di gereja Protestan itu saya penyembahan, saya pinjam gereja, saya di depan altar, ya kan. Di depan altar, adalah altarnya tinggi, gelap lagi karena mati lampunya. Saya nggak tahu lampunya ada di mana dan saya nggak butuh untuk dinyalain karena besar gerejanya. Jadi saya cuma lagu-lagu yang Tuhan, ya kayak gitu. Ku mau menyenangkanmu. Pokoknya lagu-lagu yang penyembahan ya, yang dulu itu ya, yang zaman dulu lagu-lagu itu, bukan yang sekarang belum ada lagu-lagunya. Seperti itu sampai nyembah Tuhan. Sampai akhirnya saya tuh nangis sampai akhirnya saya berpasrah. Jadi soal apakah itu penting? Penting, tapi saudara mau nggak mau, ya terserah. Tapi itu sangat penting dalam hidup kita. Dalam pelayanan, dalam kehidupan, baru setelah kita penuh Roh Kudus disitulah kita baru bisa masuk kepada dimensi pelayanan, dimensi karunia-karunia roh yang lain. Kalau enggak bisa. Makanya di mana ada banyak gereja yang
Gak semua orang ya, gak semua gereja yang berbahasa roh ada manifestasi kuasa-kuasa. Tetapi gereja yang penuh manifestasi kuasa, selalu gereja itu pasti berbahasa roh. Gak mungkin. Tidak mungkin tidak. Oke? Sampai sini saudara menangkap? Tangkap. Ada yang diberkati? Ada yang mau menyampaikan apa yang saudara peroleh dari sini? Berkat apa yang saudara peroleh? Tidak. Pastor bisa bertanya tidak? Boleh. Ada yang berkata bahwa baptisan api itu adalah penderitaan. Bagaimana menurut Pastor? Siapa ini yang bicara? Bu Jati ya? Bu Jati, ya kenapa Bu Jati? Iya, iya. Terima kasih. Tadi saya waktu mendengar mengenai penggunaan bahasa roh, saya sampai menangis karena saya memang sudah berbahasa roh walaupun saya ini masih di gereja Protestan. Dan saya tidak tahu saya menggunakan, tapi saya tidak tahu kuasa yang sebesar apa waktu pastor menunjukkan bahwa ternyata di tangan kita itu ada api. Saya sampai nangis. Ternyata di dalam pelayanan yang memang saya melihat saat dilakukan doa, memang ada kesembuhan, tapi saya tidak tahu transfer spiritnya model kayak bagaimana. Ternyata, waduh Tuhan luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Tuhan memberikan kuasa mengenai bahasa roh itu. Olehnya terima kasih sudah dibukakan, sudah diberikan pencerahan yang saya tadi waktu lagi pastor berkhotbah tadi menyampaikan pengajaran-pengajaran, malah saya menangis dan saya berbahasa roh. Terima kasih pastor. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, Bu Jeti. Puji Tuhan. Iya, banyak orang itu nggak mengerti pada waktu setelah bahasa roh. Terus ngapain sih setelah bahasa roh ya? Terus apa gunanya? Padahal itu sangat penting. Bahkan kakak rohani saya dulu itu juga begitu ya. Berbahasa roh sebelum melayani. Itu waktu naik mimbar, itu beberapa orang lihat dia itu kayak ada api. Jadi dia jalan tuh kayak ada apinya gitu. Sampai mereka lihat ada api gitu kan. Ya memang seperti itu, saudara. Waktu saya dulu berdoa bareng sama teman-temannya, itu beberapa orang itu dapat penglihatan. Itu orang ya di luar ya, orang kan ada ya orang-orang yang punya karunia aduh kok namanya, sorry ya, saya ini bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia lupa. Jadi namanya apa itu apa sih keenam itu apa loh, apa yang keenam itu apa sih? Indra keenam Pak. Indra keenam, oh iya. Indra keenam ada kan, orang-orang dunia nggak percaya sih indra keenam ya kan, itu melihat itu dari rumah kita yang kita doa itu kayak ada api kayak di penglihatan tadi. Makanya saya katakan iya, itu kayak ada api yang sampai ke langit. Dan ada seorang dulu juga, seorang pesihir juga ya, kalau saudara baca ya, itu namanya saya lupa, itu kesaksian. Waktu itu dia melihat anak Tuhan, itu kalau banyak doa, ya dia kan nggak ngerti itu bahasa roh, itu dia itu kemana-mana bawa api. Dan pada waktu dia berdoa, api itu sangat lurus sampai ke atas. Itu makanya yang ikatan iblis tadi, nah makanya yang dapat penglihatan, ada tembok tembaga itu benar, itu yang lihat itu banyak. Ini tadi penglihatan yang di video tadi juga begitu. Kita dulu juga lihat seperti itu. Penyihir juga lihat yang sama. Tembok itu pada waktu api ini doa itu apinya itu api Roh Kudus itu nggak bisa, iblis nggak bisa tahan. Makanya mereka semuanya gandengannya lepas. Itu sebabnya di mana banyak doa, di situ itu hadirat Allah akan selalu kuat. Saya mau kesaksiannya. Di Azusa Street itu adalah awal Pentakosta kedua waktu itu kan. Di situ rumahnya tidak boleh dipakai untuk yang main-main kecuali orang yang datang untuk berdoa. Saudara, kalau di situ terus ada doa di situ, maka akan ada tangga malaikat-malaikat turun naik ke surga. Itu kita sering dapat penglihatan seperti itu. Waktu kita datang, baru ke pagernya. Karena kita belum tahu siapa yang punya kuncinya. Kita datang ke sana di rumahnya kecil. Itu sudah hadirat Tuhan kuat. Saya sudah nangis di pagar. Itu sudah nangis, teman-teman juga pada nangis. Kenapa? Hadirat Tuhan. Kenapa? Karena itu
Surga di langit, langit ya, langit itu kan langit ya, bukan surga. Langit ini yang biasanya roh jahat itu, makanya firman Tuhan karena roh-roh jahat di udara itu terbuka di situ, makanya hadirat terus ada. Anak-anak Tuhan juga begitu, makanya kemanapun dia pergi ada kuasa karena dia membawa api. Roh jahat tidak bisa bertahan. Oke, itu aja. Terima kasih Bu Jati, luar biasa. Oke, Ibu Feni. Tadi bertanya. Tadi saya bertanya, tapi saya bersaksi dulu ya, Pastor ya, sebelum saya bertanya. Saya terima kasih sekali tadi Pastor bicara. Saya langsung ingat, saya pernah berbicara sama Ibu Jeti, Ibu Yoti yang ada gabung di sini, Ibu Lani. Saya merasa begini, waktu masuk ikut Pastor Deborah, saya merasa impartasi roh ada. Benar saya rasakan. Amin, amin. Kenapa saya bilang begitu? Saya merasa roh saya lebih tenang. Mungkin ya, saya merasa langsung ada satu ketenangan yang luar biasa. Benar ini, saya tidak memuji ya. Tapi saya sudah bilang 2 bulan lalu atau 1 bulan lalu ke teman-teman. Makanya saya ajak mereka. Karena saya bilang begini, saya merasa ada satu ketenangan yang luar biasa. Dulu emosi saya lebih meledak. Tapi setelah saya ikut pastor, saya merasa sendiri. Ada satu ketenangan, ada ketenangan dalam hidup saya. Terus pokoknya ada kesabaran itu lebih ada. Terus kedua, ya kesaksian juga mengenai yang tadi bagaimana mengkhususkan salah satu dan ada kuasa. Saya pernah di kamar, kan saya suka berdoa di kamar itu. Ada satu orang Muslim waktu lewat di kamar itu, dia bilang begini, karena buka kamar, dia bilang kamu buka kamar, saya rasa seperti ada sesuatu yang kuat keluar dari kamar. Padahal dia itu orang tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa, tapi dia tahu. Saya bilang, bagaimana kamu rasa? Pokoknya ada sesuatu yang kuat itu di kamar. Dia bilang begitu. Padahal saya langsung ingat, oh iya saya kan berdoa di kamar itu. Jadi waktu saya buka pintu, dia pas lewat. Itu kesaksian. Nah ini yang pertanyaan. Saya mau bertanya mengenai baptisan api. Baptisan api, kebanyakan hamba Tuhan berkata bahwa baptisan api adalah penderitaan. Itu bagaimana menurut Pastor? Selain penderitaan atau ini juga yang ada? Seperti yang Pastor sampaikan. Ya. Saya bahas dulu tentang tadi ya, ruang kalau sudah dipakai doa itu karena ada langit yang di atas itu sudah terbuka. Karena tembok tembaga atau langit baja, langit tembaga. Nah, kalau tadi itu sebabnya tadi saya sampaikan ada 2 arti baptisan api. Yang pertama adalah pemurnian. Pemurnian bicara juga tentang penderitaan. Yang kedua, artinya adalah benar-benar kita terima api Roh Kudus. Makanya kita ini adalah pelayan-pelayan berapi. Pelayan-pelayan api. Kita ini ada api. Iblis itu api, tapi api asing. Kita ini membawa api. Iblis itu sangat takut. Makanya iblis itu sangat takut kita berbahasa. Karena itu bahaya bagi mereka. Nah itu. Itu Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, ya silakan. Pastor, saya ada yang sebenarnya saya mau bertanya. Ini bahasa roh ini kalau Pastor bilang kan sebenarnya penting, apalagi untuk pendoa, untuk kuasa peperangan, pelepasan. Jadi saya berpikir teman saya satu ada pengerja, pendoa juga.
dia sudah bertahun-tahun tapi masih belum bisa bahasa roh. Padahal sering juga ditumpang tanganin kan sama gembala, siapa yang memiliki kerinduan untuk bisa berbahasa roh. Udah sering gitu loh, tapi tetap nggak bisa. Itu apa yang salah gitu, seperti itu. Sedangkan saya sendiri ya, Pastor, saya kan masih baru bertobat. Jadi saya ingat baru berapa bulan itu saya udah dapat. Dan itu waktu saya pertama kali merasakannya itu, kebetulan saya ada ikut pertemuan pengerja ya di Medan. Jadi itu saya sangat bisa merasakan perbedaannya itu, badan saya kayak dibakar. Dan itu luar biasa apinya, tapi apinya itu rasanya menenangkan. Karena saya pernah cerita sama Pastor, saya dulu pernah ikut belajar ilmu-ilmu ya, Pastor. Sampai badan saya selalu panas, saya sampai cari cara untuk gimana meredam api yang di badan saya. Tapi inilah bedanya yang di penyembahan itu, saya ngerasa hadirannya kuat. Dari situ saya baru pas nyembah gitu kan badan saya panas, padahal itu ruang AC-nya sangat dingin, saya pakai jaket kan, dan itu lidah saya tiba-tiba tegang, udah berbahasa yang saya tidak sadari waktu itu, karena saya masih baru di Kristen, saya tidak tahu gitu loh. Kalau saya itu udah bisa bercakap dengan bahasa roh. Tapi yang jadi saya pertanyakan, teman saya ada satu pendoa, dia udah belasan tahun itu loh jadi pendoa, tapi masih belum bisa bahasa roh. Bahkan udah sering didoakan. Itu kenapa seperti itu, Pastor? Pertama bisa karena memang ada ikatan yang dia tidak tahu ya, ikatan-ikatan yang harus dilepaskan. Kedua, ada juga yang mereka itu nggak tahu kalau mereka itu sudah kepenuhan Roh Kudus. Sehingga mereka itu ya pikiran mereka berpikir itu kan banyak yang kesaksian begini. Waktu berbahasa roh dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba ada yang kelulut ini kayak digerakkan, ya kan? Nggak semua orang begitu. Ada yang memang lembut banget Tuhan itu bekerja. Sehingga orang ini mikir, lek didoakan gini toh, diem gitu kan. Dia berpikir nanti tiba-tiba ada dorongan kuat, digerakkan sendiri mulutnya. Teman saya dulu saya doain bilang gitu, dia bilang gini, saya kok nggak penuh-penuh Roh Kudus. Kamu ini sudah penuh Roh Kudus. Kalau kita udah penuh Roh Kudus, kadang-kadang kita ngerti ya, orang ini penuh Roh Kudus apa enggak. Kita itu tahu ada api di dia itu. Enggak mungkin enggak penuh Roh Kudus kalau ada apinya. Terus saya bilang, kamu itu udah penuh Roh Kudus. Cuma setiap kali penyembahan, kamu tutup mulut, diem. Dia tuh gini, iya kan katanya nanti digerakkan. Loh, enggak. Terus dia, supaya kamu enggak malu nanti deh malam kamu doa lagi sama Tuhan, bersyukur penyembahan. Bebasin. Dan kemudian pagi-pagi dia bilang, saya tadi malam penuh, saya tiba-tiba penyembahan, tiba-tiba bahasa roh sampai tidur masih mulutnya bahasa roh. Ngerti ya? Jadi pertama kadang memang ada ikatan. Kedua karena salah mengerti. Dia itu berpikir nanti itu mulutnya tuh terus gerak sendiri. Enggak. Makanya kenapa penyembahan gak diem. Yang penting gak diem. Mulutnya itu jangan tahan. Karena seringkali Tuhan, Roh Kudus itu sangat lembut. Kadang Roh Kudus langsung kayak tadi kan langsung kayak ada yang menggerakkan ya kan, tapi ada yang enggak. Nah, seperti itu. Itu aja. Jadi langsung aja disampaikan kepada dia, kalau kamu tidak ada ikatan, tidak ada yang ini, coba malam itu suka menyembah sendiri sama Tuhan. Minta dipenuhi Roh Kudus, mulai terima kasih, percaya kamu udah terima. Karena kalau di gereja mungkin malu, bingung, ini bener. Kadang-kadang orang gini, waktu berbahasa roh pertama, ini bener nggak nih? Ini bahasa roh. Ini apa aku sendiri ya? Ini apa mulutku sendiri? Nah itu bingung, ya kan? Gak usah bingung, gak usah takut gitu, gak usah takut keliru. Apakah ini bahasaku? Ini apakah mulutku sendiri? Udahlah, gak usah bingung. Kalau memang ada yang menggerakkan untuk Roh Kudus memimpin dia untuk berbahasa roh, ya udah lakukan aja, nggak usah ketakutan. Kayak adik saya dulu, karena selalu mikir, saya kayak bahasa roh, tapi saya mikir ini dari diriku sendiri. Apa ini dari Tuhan dan sebagainya. Saya bilang, kesuwen, kami itu harus percaya sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin kamu minta bahasa roh, kemudian iblis yang datang. Nggak mungkin. Jadi percaya sama Tuhan, udah. Santai aja ikuti apa yang Roh Kudus pimpin. Nah itu sih. Terus ada lagi Bu, Pastor, ada yang saya mau tanya lagi. Kalau untuk bahasa roh ini sebagai untuk alat peperangan rohani, saya perhatiin ya,
semua walaupun bisa bahasa roh, tapi untuk mendoakan dalam peperangan rohani itu nggak semua bisa melepaskan itu Pastor. Apa yang bisa membuat orang yang satu ini lebih berkuasa dalam berdoa untuk melepaskan misalnya pelepasan itu loh, untuk pelayanan pelepasan. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Pastor. Saya kan berapa kali ya waktu bertobat itu berapa kali pelepasan. Jadi pendoa-pendoa yang senior termasuk itu nggak bisa melepaskan saya gitu loh dari ikatan saya kan. Tapi giliran ada satu pendoa yang senior gitu, dia bisa seperti kayak yang tadi kata saya bilang, saya ditarik, kuasanya seperti itu. Padahal dia cuma satu orang. Yang sebelum-sebelumnya itu keroyokan mendoakan saya itu nggak ada reaksi gitu loh. Itu apa yang membedakan Pastor? Yang membedakan dia membangun setiap hari, membangun dirinya sendiri dengan berbahasa roh. Makanya saya dulu sering ngajari ke teman-teman. Saya ngerasain sendiri. Dulu ya kalau di Indonesia, pelayanan pelepasan itu langganan. Karena kan banyak mistik di Indonesia kan. Saya itu bisa lihat. Kalau saya setiap hari membangun diri saya dengan berbahasa roh, membangun diri sendiri, pasti saya pelayanan pelepasan efektif. Tapi kalau enggak, ya enggak efektif. Kan itu tadi. Yang membedakan kobaran api saudara menyala, sangat menyala, dan sedikit. Itu membedakan adalah bagaimana kita membangun roh kita. Pertama, membangun dengan bahasa roh. Kedua, membangun keintiman dengan Tuhan. Ya kan, penyembahan. Ya banyak penyembahan kepada Tuhan. Tetapi terpenting itu bahasa roh. Itu. Saya sering dulu kesaksian. Makanya pada waktu untuk pelayanan WL, pelayanan doa, pelayanan apapun, kalau saya membangun hidup saya dengan berbahasa roh, itu benar-benar berbeda. Kuasanya itu kuat banget. Nggak cuma bicara tentang urapan ya, tapi ada kuasa gitu, powerful. Itu. Makanya kenapa penting bagi kita mengobarkan api tiap hari. Makanya beberapa orang yang tadi saya katakan, beberapa penyihir yang sekarang bertobat, dia bersaksi. Itu orang Kristen berpakaian, ada yang ada apinya, ada yang nyala apinya tuh berkobar banget. Mereka mengatakan yang berkobar udah nggak usah dideketin, angus sendiri. Gitu. Jadi setan-setan itu yang dideketin, yang nggak punya api, atau yang apinya biasa. Yang apinya menyala ini ditunggu sampai dia nggak menyala api. Karena iblis nggak bisa. Makanya kenapa pelepasan, bahkan ada hamba Tuhan, ada orang roh jahat, ada kerasukan roh jahat, dilayani pelepasan, berapa orang nggak lepas-lepas. Ada hamba Tuhan baru masuk pintu, setannya langsung ngomong, iya, aku pergi. Setannya itu langsung pergi. Jadi orang itu tiba-tiba bangun, iya, aku pergi. Kenapa? Yang satu itu mengobarkan api setiap hari. Itu makanya dikatakan baptisan api. Kita ini pelayan api. Makanya harus dikobarkan terus. Kalau enggak, ya api kita bisa enggak nyalanya, bisa nyalanya biasa-biasa. Itu yang membedakan. Setiap hari berbahasa roh, membangun diri sendiri. Tadi kan ayatnya ya kan, bahasa roh adalah membangun diri sendiri. Kemudian banyak penyembahan. Ada lagi? Lagi, Pastor. Untuk membuktikan kalau bahasa roh seseorang itu dia benar, Pastor. Kan kadang ada orang mungkin malu gitu kan, temennya bisa gitu loh. Terus ada yang mungkin kayak ikut-ikutan itu. Itu cara yang mengetahui itu dia asli gitu loh. Gini ya, sebenarnya kita nggak perlu tahu orang itu bahasa rohnya benar apa enggak. Yang penting kita kan. Yang kita kan cek itu kita, karena bukan bagian kita ngecek. Karena kalau kita nanti hati kita nggak benar, ya itu tadi kemarin kita belajar jangan menghakimi ya kan, tapi menghakimi yang benar. Kita menghakimi itu nanti kita ada celah, hati kita nanti ada celah. Kalau ada celah itu adalah kesempatan bagi iblis untuk masuk dalam diri kita. Coba kalau pengalaman di dalam diri saya, itu kadang-kadang setiap kalau kita itu benar-benar terus ya membangun hidup kita dengan bahasa roh dan sebagainya. Waktu ada orang itu bahasa rohnya itu cuma niru-niru, itu kita bisa tahu. Bisa tahunya apa? Kita ngerasa nggak ada api di dia. Makanya saya bilang, orang penuh Roh Kudus, nggak mungkin nggak ada api. Tapi kalau, bukan gini, orang yang punya api nggak mungkin nggak penuh dengan Roh Kudus.
Jadi dia itu kalau dia membangun dengan hidupnya, makanya saya tadi katakan yang teman saya tadi, dia itu penuh dengan api. Saya bisa ngerasa. Kan saya kemarin saksian ya, saya punya karunia marifat. Saya kerasa ini ada api. Dia bilang belum penuh Roh Kudus, belum bahasa roh. Gak mungkin. Saya bilang makanya nanti malam kamu doa mungkin lebih rileks ya kan, dia nggak malu, nggak tegang ya kan di rumah, dan dia benar, dia berbahasa roh sampai kalau nggak salah sampai pagi. Jadi dia tidur tuh bahasa roh terus sampai pagi. Jadi Tuhan itu memberikan dia bahasa roh. Jadi untuk membedakan nanti kita itu bisa tahu sendiri. Kalau semuanya itu benar-benar bahasa roh, ya kita tidak akan pernah tahu oh mana yang nggak bahasa roh. Tapi suatu saat ada yang niru, kita akan kerasa. Cuma kita nggak perlu sibuk ngecek orang. Yang penting kita. Maksudnya gini, Pastor, mungkin saya salah cara bertanya. Kalau tadi kan Pastor bilang, kalau misalnya kita dalam suatu tempat ada hadirat Tuhan, itu iblis kan nggak berani gitu ya. Nah, Ya, jadi kalau misalnya ini kan kita lagi ngumpul nih, lagi nyembah. Nah, biasa kan banyak tuh yang berbahasa roh, sampai teriak segala macam. Jadi pernah suatu saat saya dengar itu satu orang juga dia berbahasa roh gitu. Tapi bahasanya itu bikin dengernya itu nggak damai sejahtera. Ya. Beda kalau biasa teriak itu kita nggak open ya, karena kita merasa biasa gitu loh. Ya. Tapi dengan yang satu ini gitu loh, merasa kayaknya bikin kita pecah fokus gitu loh. Ya. Untuk hal yang seperti itu, itu biasanya itu dari daging. Sama dengan orang-orang itu begini. Saudara pernah kan di gereja, waktu ada yang khotbah, orang itu begini, amin. Yes, puji Tuhan. Itu orang tambah semangat. Tapi ada orang, yes, amin. That's right. Aduh, kita itu terganggu. Bener? Karena itu dari kedagingan. Itu kayak api asing. Kedagingan tuh gini. Amin. Yes, itu karena punya motivasi semua orang lihat supaya aku itu kelihatan rohani. Ada itu di gereja itu kayak gitu sampai orang terganggu. Yes, amin. Padahal kalau orang lain ngomong yes, itu semua orang ya ikut-ikut gitu. Oh, maksudnya ikut terbawa semangat ya kan orang amin. Yes. Bener ini. Ya itu orang tuh ikut semangat. Tapi ada orang yang ngomong amin dan sebagainya itu bikin nggak teratur. Makanya kalau kita itu punya motivasi yang salah, kedagingan kita, itu mengganggu. Karena kalau di dalam urapan Tuhan, itu ada api asing kerasa. Tapi bahasa roh itu juga bisa roh jahat itu niru. Dulu pernah kita ya ada di dalam pelayanan pengurapan, ada orang itu bahasa roh. Bahasa roh ini saya langsung ngomong di sebelah saya, orang ini bukan bahasa roh, sebentar lagi dia manifestasi, saya bilang gitu. Kan kursinya besar-besar ya kursinya, jadi orangnya sebelah mana itu nggak kelihatan dari bangku saya nggak kelihatan. Ternyata ada orang itu sudah tumbang di situ, saya nggak tahu. Orang itu bahasa roh saya nggak bisa lihat orangnya yang dari sebelah mana, gitu kan orangnya banyak karena sebelah sana. Terus karena lorongnya ada 4, satu kursi-kursi gitu, jadi makanya nggak bisa lihat yang sebelah sana. Terus abis itu ada orang yang kayak bahasa roh, tapi saya langsung kerasa. Bahasa rohnya nggak bikin damai sejahtera. Bisa dari daging, bisa dari roh jahat. Roh jahat bisa meniru. Tapi kalau dari roh jahat itu kelihatan. Lama-lama pasti langsung nggak teratur. Saya langsung ini, orang ini sebentar lagi manifest. Terus ada arek sebelah saya bilang ini, Masa Pastor, kok tahu kalau habis itu manifest? Sebentar lagi, lihat aja. Ternyata bener, habis bahasa roh, kayak bahasa roh, terus habis itu kayak tukang sihir gitu ketawanya tiba-tiba. Udah wes kerasukan dia, udah. Terus kita doakan, saya bawa keluar, kita layani pelepasan dan sebagainya, udah lepas. Jadi roh jahat pun itu bisa meniru. Tapi kalau di dalam hadirat Tuhan yang kuat, roh jahat itu meniru, tapi nanti pasti jadi kacau. Sama. Di dalam hadirat yang kuat, orang itu bisa menari. Bisa menari karena Roh Kudus memberikan dia roh tari-tarian, dia menari. Bedanya yang dari iblis, dia akan menari, kemudian habis itu narinya itu gak karu-karuan, sabet sana, sabet sini. Kalau bahasa Jawa nyampluk sana, nyampluk sini. Maksud tabrak sana, tabrak sini. Udah, ini bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib. Kalau udah modelnya kayak gitu, itu sudah langsung tengking gitu. Dalam nama Tuhan, setiap roh jahat itu ya, kalau kita sudah tengking pasti langsung geblak. Tapi yang dari Roh Kudus itu selalu tertib. Walaupun nari itu nggak sampluk sana, sampluk sini, ya kan? Terus ada orang nari sampai lari, ada orang ketabrak semua, itu pasti dari roh jahat. Karena Roh Kudus itu sangat sopan, sangat tertib. Karena dia itu kan Allah kita ini raja ya, gaya kerajaan. Saudara harus tahu, gayanya Tuhan itu selalu gaya kerajaan.
penuh dengan kesopanan, elegan. Semuanya elegan, terhormat. Beda dengan iblis. Oke, itu aja. Oke, terima kasih, Pastor. Sama-sama. Oke, sebelum yang lain tanya, ini ternyata di sini saya lupa. Mau tanya, saya sudah dapat baptisan Roh Kudus. Saya terlibat juga di dalam pelayanan doa. Saya pernah doa seorang teman, doain teman nih begini ya. Dia seperti sedikit kerasukan begitu. Dan waktu saya jamah belakangnya, langsung dia merasakan sakit luar biasa. Kalau saya lepas di belakangnya, tidak lagi sakit. Tapi saya balik pegang lagi sakit kemudian. Apakah itu api? Ya, bisa aja itu api. Ya, bisa. Gitu. Jadi waktu itu harus langsung didoakan. Kenapa? Berarti kadang ada susuk, kadang ada kuasa jahat yang ada di situ. Nah, itu. Kalau sampai sakit biasanya sih, kalau pengalaman saya biasanya ada susuknya. Shalom Pastor Deborah, izin bertanya, jika ada seorang yang suka menentang bahasa roh dan suka membuat lucu-lucuan, apakah itu termasuk menghujat? Kalau dia itu belum mengerti, belum menghujat. Tapi misalnya saya sudah penuhan Roh Kudus, sudah mengalaminya sendiri, kemudian saya menghujatnya, ngajarin orang-orang, itu menghujat. Tapi kalau orang ini nggak pernah mengalami baptisan Roh Kudus, dia kan nggak ngerti. Jadi kalau namanya menghujat itu sudah tahu kebenaran, sudah mengalaminya, terus nggak cuma nentang, ngajarin banyak orang. Oh, salah, bahasa roh itu sesat, padahal saya udah pernah ngalamin. Nah, itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Tapi selama orang itu nggak ngerti, memang dia nggak pernah penuh Roh Kudus, itu nggak menghujat Roh Kudus. Gitu. Belum. Tapi kalau terus-menerus, ya bisa diambang penghujatan. Gitu ya. Terima kasih Kak kesaksiannya. Oke, amin. Oke, sudah selesai yang di sini. Ada lagi mau bertanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akan tutup. Ada satu aja yang mungkin merasa diberkati di bagian mana? Ada satu, Pastor. Katanya. Sebentar, itu Bu Jamri apa Bu Lina yang mau tanya? Oke. Pastor. Bu Lina, oke. Apa ada tertawa dalam roh? Kenapa? Tertawa dalam roh itu ada atau bagaimana? Oh, ada. Oh, emang ada? Ada. Tertawa dalam roh ada, tapi juga begitu, tetap itu tertib. Nggak tertawanya itu bisa sampai ngakak-ngakak. Tapi kalau sampai kemudian mengganggu, ya kan? Iya. Intinya begini, setiap kali kalau ada tertawa, mengganggu, dan sebagainya, kita itu berdoa untuk orang itu. Kalau itu roh jahat itu nggak akan bisa menutupi siapa dirinya. Itu nanti dia pasti manifest. Jadi nanti misalnya dia meniru ya kayak bertawa di dalam roh, itu nanti tambah lama tambah nggak tertib. Wah, habis itu terus kemudian kayak orang gimana, kayak orang gila gitu ya, itu sudah itu roh jahat. Tapi kalau saya Tuhan bisa tertawa sampai ngakak-ngakak, bisa gitu. Saya dulu juga pernah ngalami tertawa, tapi nggak sampai ngakak-ngakak. Mungkin karena saya orang Jawa ya, nggak pernah sampai nggak sampai, nggak uraan gitu ya kan. Nggak tahu kalau orang Batak mungkin uraan. Bercanda. Saya pernah di Bandung sampai satu gereja seluruhnya tertawa. Itu saya pernah. Saya pun ikut tertawa waktu itu. Hampir satu gereja seluruhnya. Iya, bisa. Saya juga pernah tertawa sampai orang-orang bilang gini, kok ini tertawanya sopan, yang lain ngakak-ngakak. Saya enggak tuh. Saya tertawanya ini kayak putri keraton. Enggak, maksud saya tertawanya ya ketawa, tapi yang lain itu sampai saya mikir tertawa juga saya, tapi sampai mikir yang lain kok sampai ngakak-ngakak, saya kok nggak bisa sampai begitu ya kan pengen ngalami juga, tapi saya juga tertawa gitu loh, sampai geli gitu, sampai teman saya yang nggak ikut tertawa, nggak dapatkan tertawa di dalam roh itu, dia sampai ngomong sama saya beberapa orang, kamu paling sopan tertawanya. Gitu, paling sopan ya, mungkin kebawa kejawaan. Oke, itu aja, sudah nggak ada pertanyaan ya? Oke, nggak ada. Iya, Bu Jamri, kenapa Bu Jamri? Pastor, saya malam ini saya sangat diberkati.
Saya kan setiap kali ikut materi dari pastor, saya biasanya diberi mimpi oleh Tuhan. Kemudian saya merasa diberkati tentang baptisan api dan proses pemurnian. Saya kan 2 minggu lalu, saya mungkin sudah pernah share ke pastor dari chat pribadi. Saya itu kan dikasih mimpi sama Tuhan, ada 2 emas, yang satu benar-benar dimurnikan, dan mungkin pastor sudah tahu secara pribadi. Kemudian ada yang satu seperti emas, tapi kelihatannya berkilau, tapi setelah dicek lagi ternyata imitasi. Dan malam ini saya mendapatkan jawaban, saya sangat bersyukur. Saya sudah berdoa waktu itu kira-kira apa artinya dari emas ini. Saya hanya melihat di Alkitab tentang pemurnian memang, tapi malam ini saya sangat diberkati, mungkin agak lebih detail dijelaskan pastor. Saya memang dari awal bergabung dengan pastor itu pertama kali Tuhan itu memberikan mimpi saya pakai baju itu, saya pikir bajunya itu sudah bersih sekali, tapi saya lihat itu baju saya setelah ditaruh di air itu keluar kotorannya. Dari situ saya merasa kalau saya tidak join satu kali dalam hari Sabtu, saya merasa rugi karena biasanya Tuhan tuh memberikan mimpi kepada saya. Terima kasih pastor, saya sangat diberkati malam ini. Yes, amin. Yes. Jadi Bu Jamri ini sering, dia kan memang karunia mimpi ya. Jadi kalau saya berkhotbah gitu ya, terus dia malamnya dapat mimpi gitu loh, dapat penglihatan, dijelasin sama Tuhan tentang apa yang saya khotbahkan gitu ya. Pernah saya khotbah tentang apa ya dulu ya. Jadi Bu Jamri itu sering kali langsung dapatkan di mimpinya gitu ya, tentang pernah saya ngomong saya tentang ya, apa itu? Saya lupa. Jelaskan tentang apa jika orang itu berbuat dosa ada berapa level, dan jika dia sudah terikat agak susah keluar. Malamnya saya itu dikasih mimpi ada beberapa orang lehernya seperti dilingkar ular kecil-kecil. Terus waktu didoakan pastor itu ulatnya keluar dari leher terus jatuh dan kepalanya terpotong-potong. Saya itu sampai di gereja karena kan Sabtunya join, hari Minggunya saya masuk gereja. Saya sampai di gereja itu saya berdoa, Tuhan maksudnya ini apa? Saya teringat waktu tadi malamnya itu, aduh pastor memberikan mimpi jika dosa itu sudah terikat dan orang itu susah keluar, itu tinggal Tuhan yang akan menolong sampai dia bisa keluar dari dosa itu, karena kan ada beberapa level dosa yang sudah pastor jelaskan. Saya sampai ingat, oh benar juga kalau kita itu tidak keluar dari dosa itu, maka tidak yang dililit itu tidak keluar, tapi waktu Tuhan bekerja, hamba Tuhan itu berdoa, pas waktu itu malamnya pastor jelaskan, itu ularnya itu jatuh sampai saya itu ngeri dan jijik karena ular itu kan hijau-hijau yang kecil-kecil sampai kepalanya itu terpotong-potong sampai hampir jatuh di kaki saya, di samping saya lihat. Saya sampai ingat, saya bersyukur Tuhan Yesus baik, dan saya menyaksikan sendiri bahwa Pastor Deborah memang dipakai Tuhan. Terima kasih. Dan teman saya juga. Pastor, saya mau tanya boleh? Amin. Terima kasih Bu Jamri. Iya boleh, siapa ini ya? Saya mau tanya Pastor, boleh? Boleh Pak. Ya. Maaf ganggu Pastor. Pastor, saya mau nanya, kalau kita sudah bisa berbahasa roh, hal apa yang bisa membuat bahasa roh itu hilang dari kita? Itu satu. Kedua, saya pernah tahu sendiri, teman saya itu orang tuanya, dua-duanya pendeta. Dia pindah ke Muslim, tapi waktu orang tuanya meninggal, dia sudah Muslim, tapi waktu dia menangis orang tuanya meninggal di peti mati itu dia berbahasa roh gitu. Jadi saya bingung gitu, kok masih bisa berbahasa roh ya walaupun dia sudah Muslim gitu. Apakah hal itu, jadi yang saya mau tanyakan, apa yang menyebabkan bahasa roh itu bisa hilang, lepas dari kita gitu. Makasih Pastor. Yang paling penting itu kan kepenuhan Roh Kudus, ya kan. Terus kemudian bahasa roh itu kan tanda, ya kan, mengikuti. Dan kemudian kita terus berbahasa roh itu mengobarkan api. Setelah orang itu kemudian tidak percaya kepada Yesus, bisakah dia berbahasa roh? Bisa saja, tetapi sudah nggak ada apinya, sudah nggak ada kuasa Roh Kudusnya. Karena begitu dia sudah tidak percaya Yesus, saat itu juga Roh Allah itu akan meninggalkan dia. Kalau saudara dulu pernah berbahasa Inggris misalnya, ya kan nantinya Mas bisa bahasa Inggris, ya kan, bisa meniru. Kayak contoh orang-orang yang dulu di perdukunan, dia punya mantra-mantra. Pada waktu meninggalkan
perdukunan, apakah dia tetap bisa ngomong mantra? Bisa, ya kan? Terus mereka apakah bisa berbahasa roh? Ya bisa, bahasa roh bisa ditiru kok. Bisa ditiru. Jadi dia berpikir itu masih berbahasa roh. Padahal roh Allah sudah nggak ada di dalam dirinya. Kecuali kita nggak tahu ya, kalau malamnya kemudian dia terima Yesus lagi, kita kan nggak tahu ya kan ya. Gitu. Tapi yang jelas, kalau sudah tidak percaya Yesus, sudah murtad ya, udah murtadin, ya sudah nggak, roh Allah sudah nggak dalam diri dia. Dia mau kayak bahasa roh dan sebagainya, ya itu cuma tadi aja kita tahu kan di gereja pun ada orang yang meniru-niru, ya kan? Bukan dari roh jahat, tapi dia meniru. Ya orang itu juga bisa. Kamu dulunya pernah berbahasa roh, ya tahu berbahasa rohnya itu kayak gimana. Gitu Pak Franky. Kalau soal gimana bisa hilang, ya itu tadi. Pertama, sebenarnya saya nggak pernah tahu ya, nggak pernah ada kasus orang itu kehilangan bahasa roh, ya nggak pernah ada kasus itu. Tetapi yang jelas itu kita makanya terus pakai, kita harus kobarkan api supaya kita itu penuh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu perlu berulang-ulang. Next time saya akan jelasin itu. Dulu pernah saya jelasin soal tentang ini, bahwa bahasa roh itu penuhan Roh Kudus harus berulang-ulang, nggak cukup cuma sekali. Kita harus makanya mengorbankannya dengan berbahasa roh. Oke? Banyak, Pastor. Sama-sama. Oke? Ya, silakan, Ki Lili. Ya, saya mau tanya gini. Sekarang kan dengar kabar kalau di Indonesia banyak ya pengajaran yang kayak bahasa roh, maksudnya Roh Kudus di alam roh. Jadi kayak mungkin pemimpin gereja itu mereka yang mengajarkan bahwa roh mereka bersatu gitu kan. Jadi ada, mungkin pastor juga tahu kan, ada berita yang mereka harus satu roh. Jadi mereka kayak disuruh kawin karena mereka dari roh mereka itu sama gitu loh. Dan saya juga kayak mempercayai kalau misalkan di alam roh itu mereka itu sama, di alam nyata itu mereka bisa kayak gatuk gitu loh, maksudnya bisa gimana ya, klik ya, kayak misalkan kayak kita pun juga begitu kan, kita bisa berteman dengan orang yang satu roh. Ya ternyata kita satu roh gitu. Tapi sekarang kan mungkin iblis itu juga pakai pemimpin dalam gereja, jadi sehingga mereka pengajaran mereka tuh juga roh, tapi dengan mungkin diplesetin atau gimana. Jadi mereka harus cerai kan. Mungkin dulu berapa tahun yang lalu ada berita juga kan di Indonesia bahwa ini suami ini harus cerai sama istrinya karena dia harus menikah sama pemimpin gereja ini, karena itu yang roh yang disuruh gitu maksudnya. Ya, karena mereka satu roh. Yang saya ini itu roh apa gitu loh. Karena kan banyak pengikutnya juga kan, kasihan juga. Padahal Roh Kudus kan mengajarkan kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang enggak gitu kan. Betul. Iya, jadi kalau itu sudah sesat ya, karena sudah menyimpang dari kebenaran. Karena firman Tuhan katakan itu kan kita disatukan menjadi satu daging, ya kan? Pada waktu kita diberkati pertama di gereja itu kita memang diberkati disatukan di dalam roh. Tidak berkatakan bahwa mereka itu harus sama rohnya, ya kan? Tapi dia disatukan dalam roh. Kalau sebelum menikah memang kita itu mulai mencari orang itu yang satu roh itu jangan terlalu abstrak ya. Kita nanti apa sih satu roh mungkin ya. Satu roh itu kita tahu punya kebenaran yang sama, punya pengertian kebenaran yang sama, sehingga kita punya roh yang sama. Kalau kita kemudian misalnya contoh aja lah, kita dengan Katolik ya, kakak saya suaminya itu Katolik, itu mereka punya kebenaran yang agak berbeda walaupun sama-sama menyembah Yesusnya. Yang satu benar-benar nggak mengerti tentang pelayanan Roh Kudus, belum terima Roh Kudus, dan nggak percaya dan sebagainya, itu memang nggak enak, nggak timpang. Tetapi bukan berarti kemudian dia harus bercerai, karena firman Tuhan berkata, istri akan menguduskan suaminya, demikian juga dengan sebaliknya. Iya kan? Jadi bukan kalian nggak satu roh. Lah dia bisa ngecek itu satu roh apa enggak kayak gimana?
Karena kalau satu roh itu maksudnya gini loh, kita itu di dalam pelayanan ya, itu memang kita bisa satu rohnya itu gini. Oh, orang ini punya roh yang lain. Roh yang lain itu bukan klik atau gimana ya. Orang ini punya kuasa gelap misalnya. Kita itu bisa tahu, bisa kerasa yang bukan dari roh Allah. Kalau semuanya orang itu punya roh Allah, ya pasti klik. Makanya firman Tuhan katakan, jangan menjadi pasangan seimbang, tapi karena gelap dan terang tidak dapat disatukan. Selama engkau sama-sama anak terang, ya pasti satu roh. Pasti klik. Kalau nggak klik, ya nggak diklik-klik. Cari-cari asal-asalan supaya nggak klik, supaya diceraikan. Saya lebih klik dengan yang satunya, gitu ya kan. Justru, nah kayak kakak saya dengan suaminya, ya mereka bukan terus kemudian menjalan dengan cerai, tetapi justru suaminya akhirnya tahu banyak kebenaran. Yang benar itu ya dari kakak saya itu gitu lah. Nah seperti itu. Jadi kalau mereka harus bercerai karena nggak satu roh, itu sesat ya, karena di Alkitab itu mereka disatukan menjadi satu daging, bukan menjadi satu roh, tapi menjadi satu daging. Tapi waktu diberkati, justru yang nggak satu roh diberkati untuk menjadi satu roh. Itu. Jadi didoakan itu, diberkati di gereja itu supaya roh kita menjadi satu roh. Kemudian pada waktu malam pertama, mereka berhubungan badan, mereka menjadi satu daging. Gitu. Gitu, Cik Lili? Puas? Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akan berdoa. Terima kasih Pak Sulaiman. Pak Yasim. S Yasim itu singkatan apa? Surat Yasim? Tulisannya S Yasim. Suhartono. Oh, Suhartono. Saya pikir surat Yasim. Bukan. Oke, mantap. Kita akan Pastor Dep. Pastor Dep wis bengi wis ngawur iki. Bengi ya. Wis rada error gitu. Oke, kita akan berdoa ya. Si Jen, selamat datang Jen. Dahsyat. Oke, kita akan berdoa. Minggu depan berarti maju 1 jam. Jadi yang Indonesia jam 7. Nggak apa-apa ya? Malah seneng? Lebih bagus. Tetap jam 8. Lebih bagus ya buat yang Indonesia Timur. Bagus. Oke, mari kita berdoa ya. Shikiara pakayara lapa sikire pakata karala masyiki dikira lama kata karalamu. Tuhan, kami bersyukur, kami ini sangat dikasihi Tuhan. Engkau itu luar biasa Tuhan Yesus, betapa anugerah-Mu luar biasa. Engkau tidak hanya memenuhi kami dengan Roh Kudus, tetapi Engkau juga membaptis kami dengan api, sehingga pelayanan kami penuh dengan api. Itu sebabnya Tuhan kami melayani dengan mujizat, kami melayani dengan kuasa. Kami bersyukur Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami serahkan semua Tuhan murid-murid, semua kami yang datang di hari Sabtu ini. Urapi kami lebih lagi dan tolong kami sehingga kami rajin untuk membangun roh kami dengan berbahasa roh dimanapun, kapanpun kami berada. Sehingga kami efektif dalam kehidupan kami, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Ada benteng api Roh Kudus melingkupi kami semuanya. Terima kasih kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oh ya, Amin. Terima kasih Pastor. Tuhan berkati.